Oke, kembali lagi di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk bahan baru untuk matematika wajib, yaitu transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Mungkin di SMP ada beberapa dari kalian yang sudah mengetahui transformasi-transformasi dasar. Jadi ini untuk merefresh saja, ada yang namanya translasi. Translasi ini adalah pergeseran. Jadi kalau misalkan kita punya titik A misalkan, terus ditranslasi 5 ke kanan, 2 ke atas. Ini aksen, maka ini translasi atau pergeseran. Yang kedua, pencerminan atau refleksi. Kalau kita merefleksikan misalkan titik B yang posisinya di sini terhadap garis, katakanlah ini garis H, maka cerminnya adalah dengan jarak yang sama dengan B, itu adalah B aksen, jaraknya sama ke cerminnya. Lalu yang ketiga, rotasi atau perputaran. Rotasi itu seperti apa? Jadi kalau kita punya, katakanlah di sini ada titik C dari koordinat kartesius, katakan ini 2,1, maka jika kita putar 90 derajat, maka letak C-nya adalah di sini. Ini C aksen. Dan kedudukannya akan berubah menjadi, kalau tadi ini 2,1, di sini akan berubah menjadi min 1,2. Jadi letaknya sedikit di atas sini. Ini C aksen. 1, 2. Lalu adalah juga yang kita sebut dilatasi atau perkalian. Untuk contoh, kalau misalnya dilatasi itu kita misalkan punya bangun D, persegi D ini, kalau kita dilatasi dengan faktor skala 2, maka akan menjadi D aksen yang besarnya 2 kali lipat. Jadi ini supaya kalian bisa membayangkan operasi-operasi yang akan kita lakukan di bab ini. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah translasi. Seperti yang dicontohkan tadi, translasi sebenarnya adalah transformasi yang paling mudah karena kalian hanya tinggal menambahkan translasinya saja. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya titik 2,3, lalu kita translasi dengan katakanlah 4 minus 2, kalau ini titik P, maka bayangannya P aksen adalah 2 tambah 4, 6, 3 kurang 2, min 1. Jadi memang translasi itu adalah yang transformasi paling mudah karena hanya tinggal operasinya tinggal tambah kurang saja. Lalu untuk kalau misalkan dia bentuknya kurva, maka transformasi itu akan lebih rumit sedikit. Tapi seperti apa, nanti akan dibahas dalam soal-soalnya setelah kita lihat semuanya. Nah, tapi sebelumnya, kalau misalkan kita akan mengenal yang namanya matriks transformasi. Apakah matriks transformasi itu? Kalau kita punya titik P, A, B yang akan kita transformasi dengan matriks PQRS, maka ini hasilnya adalah P aksen, di mana P aksen ini adalah PQRS itu dikalikan dengan AB. Tentu kalau kalian sudah menerima materi tentang matriks, kalian sudah bisa mengalihkan ini. Jadi ini hasilnya P aksen itu adalah AP min BQ. Oh, ini plus. Sedangkan yang ini R AR plus BS. Untuk apa matriks kita tahu tentang matriks transformasi?
Biasanya untuk setiap operasi matriks kecuali yang translasi, karena translasi itu bentuk matriksnya cuman hanya 2x1 saja. Tapi untuk setiap matriks yang operasi yang lain, misalkan refleksi atau rotasi, dia akan memiliki matriks yang ini, sehingga akan memudahkan kalau kalian bisa mengetahui matriksnya, lalu untuk dikalikan dengan titiknya. Matriks transformasinya seperti apa? Kita lihat bahasan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan melihat satu persatu mengenai setiap operasi transformasi, mulai dari refleksi. Jadi refleksi itu ada pencerminan terhadap sumbu X. Matriksnya bisa kalian lihat di situ, ini 1, 0, 0, min 1. Lalu jika kita punya titik P, A, B, pencerminan terhadap sumbu X akan membawa dia menjadi P aksen A, minus B. Kita akan menggunakan titik yang sama seperti di translasi tadi, 2,3. P-nya kalau 2,3, maka P aksennya akan menjadi 2, minus 3. Yang sebelah kanan, ini adalah kalau misalnya bentuknya kurva. Tapi untuk yang kurva, kalian catat dulu saja ini. Kolom ini jadi dicatat dulu saja. Nanti akan digunakan jadi kita akan bahas, karena kalau titiknya itu tinggal dimasukkan, jadi kalau yang kita bahas itu nanti yang kurvanya saja. Kita lanjutkan, kalau terhadap sumbu Y, maka matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, 1. Lalu kalau P-nya A, B lagi, dia akan berubah jadi P aksen min A, B. Jadi kalau tadi 2,3, dia akan jadi min 2,3. Lanjut, kalau terhadap garis Y sama dengan K. Terhadap garis Y sama dengan K, maka P A, B itu bentuknya akan menjadi A, 2K minus B. Kalau kita gunakan contoh Y sama dengan 5, maka koordinat dari 2,3 itu akan 2-nya tetap 2, sedangkan yang ini mengikuti rumusnya. Jadi 2 kali 5, 10 kurang 3, 2,7. Lalu kalau X sama dengan H, maka tinggal ditukar saja. Kalau tadi 2K min B, maka yang kalau ini X sama dengan H berarti 2H min A, B. Jadi kalau tadi yang 2,3, B-nya tetap, berarti 3-nya tetap. Sedangkan untuk yang depan, 2 kali 4, 8 dikurang 2. Hasilnya 6. Maka titik bayangan P aksennya adalah 6,3. Lalu terhadap garis Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Kalau terhadap Y sama dengan X, maka kalian tinggal tukar saja koordinat X dengan koordinat Y. Jadi langsung B, A. Kalau tadi 2,3, maka koordinatnya akan menjadi 3,2. Ini mungkin sedikit kehapus, 3,2. Lalu kita lanjut lagi, kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka matriks transformasinya adalah 0, min 1, 0. Sedangkan untuk titiknya, rumusnya akan jadi, bayangannya adalah A, B akan menjadi minus B, minus A. Maka tadi yang 2,3 menjadi minus 3, minus 2. Lalu terhadap titik O, 0,0, titik asal, matriks transformasinya ini. Lalu P, A, B itu akan jadi P aksen min A, minus B. Maka tadi yang 2,3 jadi minus 2, minus 3. Jadi hanya ditambah minusnya saja. Nah, ini kalau untuk matriks transformasinya, jadi kalau kalian ingin menggunakan matriks transformasi, misalkan yang terhadap garis Y sama dengan X ini, maka kalian kalikan 0,110 dengan 23. Silakan kalian cek apakah hasilnya jadi 32 atau tidak. Lalu kita lanjut ke rotasi. Rotasi dengan pusat O, titik asal lagi, sejauh θ, maka matriks transformasinya adalah cos θ min sin θ, sin θ, cos θ. Itu matriks 2 kali 2 ya. Lalu P, A, B. Kalau dicontohkan itu terhadap titik O 90 derajat
Maka P aksennya adalah A cos theta min B sin theta, A sin theta plus B cos theta. Kalau yang tadi 2,3 hasilnya adalah min 3,2. Itu didapat dari 90-nya dimasukkan ke masing-masing. Cos 90 0, min sin 90 berarti min 1, 1, dan cos theta-nya 0 lagi. Jadi matriks transformasi itu kalian kalikan dengan titik yang diminta, yaitu 2, 3. Untuk yang matriks rotasi akan lebih gampang. Operasinya kalian menghafal yang bentuk ininya, matriksnya, jadi kalian hanya tinggal memasukkan sudutnya lalu dihitung. Lalu yang kedua ada pusat M, H, K sejauh theta. Hanya saja untuk matriks dan bentuk A, B menjadi bayangannya P aksennya seperti apa, itu tidak saya berikan di sini karena bentuknya terlalu panjang. Nanti kalian akan lihat bentuknya kenapa dan mengapa saya lebih memilih untuk kalian punya ininya dulu, nanti akan kita turunkan dari situ. Nanti akan kita lihat di kurvanya. Makanya kurva yang ini saya kosongkan karena yang ini kurva untuk rotasi itu kita akan bermain dengan inverse matrix. Seperti apa nanti kita akan lihat. Lalu yang keempat, operasi dilatasi atau perkalian. Ada dua juga. Kita punya pusat O 0,0 dan faktor skala K. Maka matriksnya mudah. Hanya K, 0, 0, K. Atau kalau dari titik, kalau P, A, B akan jadi P aksen KA, KB. Jadi 3 kalian kalikan saja. Sebagai contoh, kalau misalnya faktor skalanya 4, maka soalnya kalau P-nya tadi 2,3 akan jadi P aksen 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12. Lalu yang terakhir, pusat M, C, D, dan faktor skala K. Matriksnya juga tidak ada. Lalu kalau titiknya A, B, jika dilatasi dengan pusat M dan faktor skala K, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Itu C tambah K kali A min C, itu X-nya. Posisi X bayangan X-nya, sedangkan bayangan Y-nya adalah D tambah H kali B min D. Untuk yang dilatasi itu tidak diberikan contoh karena ya sama, perhitungannya akan lebih sukar dibanding yang hanya KA sama KA dengan KB saja. Jadi kita sudah melihat kalau misalnya untuk titik itu seperti apa. Kita juga sudah punya yang rumus-rumus untuk kurva ini. Silakan kalian catat karena kita akan bahas transformasi untuk kurva seperti apa untuk masing-masing operasi yang ada di situ. Jadi yang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kalian cukup mencatat ininya saja. Untuk rotasi tidak perlu karena kita akan pakai inverse matrix. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, ini soal pertama kita di translasi kurva. Kita diminta menentukan bayangan garis yang sudah diberikan jika ditranslasi oleh 6-2. Jadi kalau misalkan yang translasi titik kita hanya tinggal menambahkan 6 dan menambahkan -2. Kalau untuk yang ini, misalkan kita punya kurva Y sama dengan Fx, lalu ditranslasi dengan katakanlah ini P, ini Q, maka kurvanya itu bayangannya itu Y min Q sama dengan F dari X min P. Seperti apa kalau misalkan di bayangan garis yang di atas? Berarti yang kita punya adalah 3x, x-nya itu jadi x dikurang p 6 tambah 7 kali y dikurang -2, jadi y plus 2 min 5 sama dengan 0. Berarti ini 3x min 18 tambah 7y tambah 14 kurang 5 sama dengan 0. Atau
bayangannya adalah 3x plus 7y. Min 18 min 5 itu minus 23 tambah 14 berarti minus 9 sama dengan 0. Ini untuk yang translasi kurva. Sedikit lebih rumit dibanding yang titiknya, hanya masih tetap jauh lebih mudah dibandingkan dengan kalau misalkan kita akan merefleksikan kurva atau merotasinya. Kita lihat di soal berikutnya. Oke, ini soal kedua kita. Jadi kalau tadi sudah translasi, maka yang kedua adalah refleksi. Kita diminta menentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 bila direfleksikan terhadap titik asal O 0,0. Di sini sudah diberikan, kalau yang tadi belum dicatat, ini untuk yang terhadap O 0,0. Jadi dari Y sama dengan Fx akan berubah menjadi min F dari min X. Berarti Y-nya akan tetap, tapi ini harus diminus X kuadrat minus 2, dan F-nya adalah F min X. Karena min X kalau dikuadrat jadi X kuadrat juga, maka kita hanya tinggal masukkan minnya saja. Berarti itu jadi min X kuadrat plus 2. Atau kalau kita taruh di depan, 2-nya berarti 2 min X kuadrat. Ini untuk yang refleksi terhadap O 0,0. Jadi seperti kalian lihat, untuk setiap yang refleksi itu kalian hanya membutuhkan rumusnya saja, jadi berubah jadi apa, lalu tinggal kalian masukkan sesuai bentuknya di sini. Soal nomor 3 kita akan lanjutkan ke rotasi. Baik, ini soal kita yang ketiga. Jadi soal rotasi. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3x jika dirotasi terhadap, jadi ada 2 di situ, terhadap titik O sejauh 90 derajat dan titik 4,2 ini juga sama sejauh 90 derajat. Supaya kita bisa melihat bedanya di mana. Jadi kalau yang A, untuk Y sama dengan 3x, berarti kalau kalian mau cari bayangannya, berarti X aksen Y aksen sama dengan kalian masukkan ke matriks yang sudah ada di depan tadi. Untuk 90 derajat maka harusnya itu 0 min 1 1 0 dikalikan XY. Sekarang di sini untuk kita mau mendapatkan X dan Y dalam X aksen dan Y aksen. Kalau kalian ingat persamaan matriks, maka kalau ini A sama dengan BX, untuk mendapatkan X-nya maka kita harus mengalikan dengan B-1 supaya hilang. Karena B-1 kali B itu adalah identitas, atau dikalikan dengan matriks apapun akan tetap sama. Jadi kita kalikan B-1 kali A itu sama dengan X. Untuk inverse-nya bisa kalian cek sendiri, jadi itu harusnya adalah 0, 1, min 1, 0 dikalikan dengan X aksen, Y aksen, itu akan sama dengan XY. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa ini hasil kalinya adalah Y aksen dan min X aksen sama dengan X dan sama dengan Y. Jadi kita mendapatkan bahwa X itu sama dengan Y aksen dan Y-nya sama dengan min X aksen. Kita masukkan kembali substitusi ke dalam kurva dasarnya. Kalau tadi Y sama dengan 3X, kita dapatkan Y sama dengan min X aksen. Sementara 3X-nya itu 3Y aksen. Jadi kita masukkan itu, kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti 3Y aksen plus X sama dengan 0. Lalu kita hilangkan aksennya. Jadi bayangan kurvanya adalah 3Y plus X sama dengan 0. Nah, untuk yang berikutnya, kita hapus dulu yang bagian A-nya. Karena ya, mungkin kalian sudah mengira-ngira bahwa yang B itu pasti akan panjang. Jadi kalau untuk yang 3B, kita akan melakukan dengan 3 langkah. Langkah pertama,
adalah translasi X, Y dengan kebalikan dari pusat yang diminta. Ini kalau dijalankan di situ berarti X, Y kita translasi dengan min 4 dan min 2. Berarti jadi X min 4, Y min 2. Lalu langkah kedua, dengan translasi seperti ini kita mendapatkan pusatnya jadi 0,0. Karena pusat sudah 0,0 berarti tinggal dimasukkan ke rumusnya saja. Berarti yang ini tadi matriksnya akan sama 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan X min 4. Oh maaf, ini ditulis saja. Jadi ini langsung masukkan rumusnya lagi sesuai dengan yang ditanya. Jadi di sini kita baru masukkan 0, min 1, 0. Oh, supaya kalian jangan sampai kalian memakai ini untuk setiap soal. Ini adalah matriks rotasi untuk pusat 0,0. Di sini kita pakai 90 derajat, berarti matriks sama dengan yang tadi. Lalu kita kalikan dengan X min 4, Y min 2. Maka hasil yang kita dapat di sini adalah min Y plus 2 dan X min 4. Langkah ketiga, hasil dari yang B translasi dengan pusat. A, B. Berarti untuk yang tadi itu min Y plus 2 ditambah 4 min Y plus 6, lalu X min 4 ditambah 2 jadi X min 2. Dari situ kita dapat bahwa ini sama dengan X aksen dan ini sama dengan Y aksen. Lalu seperti yang di soal 3A, kita mendapatkan dari sini, kita mendapatkan bahwa X aksen min 6 sama dengan min Y, atau Y itu sama dengan 6 min X aksen. Lalu dengan cara yang sama, berarti Y aksennya itu kalau ke dalam X berarti X sama dengan Y aksen plus 2. Nah, kita sudah dapatkan seperti itu. Tinggal kita masukkan lagi ke Y sama dengan 3X. Y-nya 6 min X aksen. Sedangkan 3 kali X Y aksen plus 2. Berarti 6 min X aksen sama dengan 3Y aksen plus 6. Ini sama-sama 6, jadi bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 3Y aksen plus X aksen sama dengan 0, atau 3Y plus X sama dengan 0. Jadi ini adalah untuk yang kalau misalkan di rotasi terhadap titik 4,2 dan 90 derajat. Kalau kalian lihat sebenarnya ini hasilnya jadinya sama dengan yang A. Hanya saja prosesnya jauh lebih rumit dibanding yang A. Oke, kita lanjut ke yang dilatasi. Oke, ini soal keempat kita. Jadi tadi sudah yang translasi, sudah yang refleksi, sudah yang rotasi. Nah, sekarang di soal nomor 4 kita berurusan dengan dilatasi. Kita diminta menentukan bayangan kurva Y sama dengan 3X kuadrat plus 1 oleh dilatasi terhadap O 0,0 dengan faktor skala 2. Jadi kalau kalian tidak mencatat yang tadi, saya berikan saja. Kalau kalian punya Y sama dengan Fx, lalu dilatasi O, K, maka Y-nya yang baru adalah K kali Fx per K. Jadi kita masukkan
Y-nya 3x kuadrat plus 1, maka Y aksennya adalah Y bayangan kurvanya, K-nya 2, dikali F dari X per K. Berarti itu adalah X per 2. Berarti Y sama dengan 2 dikali Fx per 2 nya adalah 3 kali X per 2 kuadrat tambah 1. Y sama dengan 2 kali 3 X kuadrat per 4 tambah 1. Dan akhirnya kita kalikan ke dalam. Berarti itu 3 per 2 X kuadrat tambah 2. Jadi ini bayangan dari yang kurva Y sama 3x kuadrat plus 1, bayangannya adalah 3 per 2x kuadrat tambah 2. Itu untuk yang dilatasi. Selanjutnya kita akan langsung lihat untuk soal persoalan matriks, komposisi matriks transformasi seperti apa. Kita lihat di nomor 5. Oke, jadi nomor 5 ini kita ditanya persamaan bayangan garis. Tapi kali ini bukan hanya satu operasi, tapi 2. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan dengan rotasi di titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Teorinya dulu, kalau misalkan kalian punya matriks transformasi T1 yang dilambangkan dengan M1, misalkan A, B, C, D, lalu T2 itu matriks 2, PQRS, maka tergantung dengan kalian mengerjakan apa dulu. Misalkan saja kalau transformasi 1 dilanjutkan transformasi 2 disimbolkan seperti ini. Oh maaf, ini T1 ke T2 dulu, maka ini disimbolkan dengan T2, T1. Jadi yang terakhir jadi dibawa ke depan. Ini M2 kali M1, berarti A, B, C, D, P, Q, R, S dulu, baru A, B, C, D, dikali X dan Y, ini jadi X aksen dan Y aksen. Kalau dibalik T2 dulu baru T1, maka simbolnya hanya dirubah saja. Jadi T1 0, T2, lalu M1 kali M2, lalu dimasukkan. Teknik penyelesaiannya ini sebenarnya mirip dengan yang rotasi tadi. Jadi kita masukkan lebih dahulu saja. Tadi kita sudah tahu bahwa itu yang dicerminkan terhadap sumbu X. Lalu dilanjutkan rotasi O 90 derajat. Maka untuk X aksen dan Y aksen yang kita cari itu yang belakang dulu. Matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0. Lalu yang depan dicerminkan terhadap sumbu X dikali dengan XY. Ini tinggal kalian kalikan, maka matriksnya akan jadi 0, 1, 1, 0, XY. Atau hasilnya adalah Y, X, jadi dibalik. Dari situ kita tinggal ambil awal dan akhir, maka kita dapat X aksen sama dengan Y. Atau kalau kita balik, Y sama dengan X aksen, lalu Y aksen sama dengan X, berarti kalau kita balik juga berarti X nya adalah Y aksen. Lalu kita masukkan ke garis awalnya adalah Y sama dengan 8X plus 5. Kita masukkan Y nya, itu X aksen, sedangkan X nya 8Y aksen plus 5. Lalu langkah terakhir kita sama seperti yang tadi, kita hilangkan notasi aksennya, berarti X sama dengan 8Y plus 5. Atau kalian jika ingin menulisnya dalam bentuk eksplisit, maka ini menjadi 8Y min X plus 5 sama dengan 0. Jadi ini untuk pembahasan transformasi matriks dengan komposisi transformasi. Jadi untuk yang
transformasi materinya sampai di sini. Jika kalian membutuhkan, kalian bisa lihat kembali di awal tadi rumus-rumusnya seperti apa, karena kalau misalkan untuk titik, jadi kalau untuk titik kalian hanya tinggal memasukkan bentuknya atau kalian memakai matriksnya kalikan ke titiknya, nanti kalian akan dapat bayangan dari titik yang ditanyakan di soal. Sedangkan untuk kurva tadi sudah dibahas di nomor 1 sampai 5. Jadi sudah selesai sampai di sini. Silahkan di like jika kalian merasa lebih mengerti, subscribe jika belum di subscribe, supaya kalian tahu update-update selanjutnya. Dan silahkan berikan komentar kalian kalau ada yang merasa kurang atau merasa ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih sudah menonton.